Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih kelas 2 Pak IB, yang saya hormati semua teman-teman 2 Pak IB. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan ujian akhir semester ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman 2 Pak IB yang saya hormati, di sini perkenalkan, nama saya Aulia Siva, nomor urut absen 05 dengan nomor NIM 2241104020055. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah usul fikih, yaitu urgensi usul fikih atau fungsi usul fikih menurut istilah, menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut para ulama. Di sini kita tahu bahwasanya usul fikih adalah sumber dari ilmu fikih sendiri. Dalam artian ketika kita bingung, ketika kita ngestak di dalam ilmu fikih, maka kita kembali ke dalam ilmu yang namanya yaitu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Lanjut, untuk usul fikih menurut bahasa. Kata usul dilihat dari aspek bahasa, dilihat dari aspek bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak atau plural dari kata usul yang mengandung arti yaitu ma yubayyinu alaihi ghairu. Ma yubayyinu alaihi ghairu, artinya sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain, seperti kalimat dalam bahasa Arab, yaitu sesuatu yang lain seperti kalimat bahasa Arab itu apa kalimatnya? Yang pertama itu usul as-sajarah, sandaran pohon. Kata asal di sini berarti akar. Kata usul di sini berarti akar dari pohon. Yang kedua yaitu usul al-baiti, sandaran rumah. Kata asal atau usul di sini itu adalah pondasi, dimana ketika rumah tidak ada pondasi, kita nggak bisa mendirikan rumah. Ketika pohon tidak ada akar, kita tidak bisa, pasti pohon akan cepat tumbang dan tidak kokoh, menjulang tinggi ke atas. Itu adalah usul fikih menurut bahasa. Yang kedua yaitu secara terminologi. Secara terminologi, usul mempunyai 5 pengertian. Mempunyai 5 pengertian. Yang pertama itu asal, berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Misalnya, kebolehan memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa atau keadaan darurat seperti itu. Misal ketika
kita sedang di dalam tengah-tengah hutan, kok tidak ada makanan lain, adanya cuma bangkai, tidaklah menyalahi hukum asal, yaitu kaidah kulliyah yang berbunyi kullu maitati haramun. Artinya semua bangkai itu hukumnya haram. Yang kedua yaitu asal berarti yang lebih kuat atau rajih. Misalnya ungkapan al-uslu fi al-kalami al-haqiqatu. Al-uslu fil kalami al-haqiqatu. Artinya asal yang lebih kuat, usul yang lebih kuat dari suatu ungkapan adalah makna sebenarnya, hakiki, bukan makna simbolik. Contohnya kata yadun, wajhun, yang artinya adalah wajah, tangan, seperti itu. Yadun adalah tangan, wajhun yaitu wajah. Yang ketiga yaitu asal berarti hukum asal atau istishab. Misalnya ada kaidah yang berkaitan dengan istishab, yaitu al uslu baqa'u makana ala makana. Artinya hukum asal atau istishab ialah tetapnya apa yang telah ada atas suatu yang telah ada. Misalnya ada orang yang sudah berwudu, kemudian ia ragu apakah ia sudah batal atau belum, maka kejadian seperti ini dikembalikan kepada hukum asal, yaitu dihukumi masih sah, belum batal wudunya. Ini adalah contoh-contoh yang diberikan, mohon maaf, oleh guru saya, bahwasanya ketika kita ragu apakah kita sudah wudu atau belum, ataukah tadi kita sholatnya 2 atau 3, ataukah tadi kita batal puasa atau belum, ketika kita yakin, ada kaidah usul fikih yang mengatakan al yaqinu la yazuru bisyak, di mana keraguan-raguan kesahan sesuatu kita tergantung pada keyakinan kita. Al yaqinu la yazuru bisyak. Jadi ketika kita yakin bahwasanya wah tadi sudah berwudu, ini ya, kembali ke konteks ini, sudah berwudu dan kita ragu-ragu, maka yakinlah, maka hukum wudu itu kita menjadi sah. Yang selanjutnya yaitu asal berarti makis alih, yang dijadikan ukuran dalam berkias. Contohnya berlakunya hukum riba bagi beras dan gandum. Dalam hal ini beras disebut magis yang diserupakan atau yang disebut dalam kias sebagai furu', sedangkan kata gandum merupakan magis alaihi yang diserupai, yang disebut juga asal. Yang selanjutnya asal berarti dalil. Misalnya ungkapan asal masalah ini adalah Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud adalah dalilnya. Dalam artian asal di sini yang di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud adalah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu usul fikih menurut istilah. Adapun menurut istilah, kata fikih atau usul fikih adalah ilmu halal haram, di mana kita masyhur banyak orang yang mengatakan bahwasanya bangkai ini haram, ayam ini halal dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat dan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani. Namun yang lebih kuat dan populer adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Subki dalam kitab Jam'u al-Jawami, yang berbunyi al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-alamiyah min adillatiha tafsiliyah. Yaitu al-ilmu bi ahkami syariah al-alamiyah min adillatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu yang membahas tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amali atau perbuatan yang diperoleh melalui dalil-dalil secara terperinci. Kita menekankan bahwasanya usul fikih yaitu menurut Imam Syafi'i yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amali atau perbuatan yang diperoleh melalui dalil-dalil secara terperinci.
Nah, usul fikih yang selanjutnya itu usul fikih menurut para ulama. Yang pertama yaitu oleh Abdullah bin Umar Al-Baidawi mendefinisikan usul fikih yaitu ma'rifatu dalailil fikhi ijmalan wa kafiyatil istifadah minha wa halil mustafid. Artinya usul fikih menurut para ulama yaitu Abdullah bin Umar Al-Baidawi mendefinisikan bahwasanya mengetahui dalil-dalil fikih secara global, kita garis bawahi secara global, dan cara penggunaannya serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya mujtahid. Itu adalah usul fikih menurut para ulama yaitu Abdullah bin Umar Al-Baidawi. Yang selanjutnya itu jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan usul fikih itu al-qawaidul lati tusilul bahsa fiha ila istinbati al-ahkami min adillatiha tafsiliyati. Menurut para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mendefinisikan usul fikih yaitu sejumlah kaidah yang mengkaji dan membahas proses istinbat hukum-hukum syara, proses istinbat hukum syara ya, melalui dalil-dalil yang terperinci. Bedanya yaitu menurut Abdullah bin Umar dan ulama Hanafi Malikiyah yaitu kalau menurut Abdullah bin Umar Al-Baidawi itu mengetahui dalil-dalil secara global. Nah, ketika kita kembali ke Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu kaidah-kaidah yang mengkaji proses istinbat hukum-hukum syara melalui dalil-dalil terperinci. Melalui dalil-dalil terperinci. Itu adalah usul fikih menurut para ulama yaitu Abdullah bin Umar Al-Baidawi dan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Saya mengambil dari kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh karya Al-Imam Ghazali, karya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam muqaddimahnya yaitu ini asli dari kitab Al-Wajiz, mengatakan di dalam muqaddimahnya yaitu kita baca dulu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalam ala Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi anzalallahu alaihil Qur'an. Fakana masdarul ilmi wa nur wa hidayatil khair madama zaman. Yang artinya yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dan mengajarinya kefasihan. Dan semoga doa salawat dan salam ya, salawat dan salam kepada Muhammad Nabiyil Ummiyil ladzi anzalallahu alaihi Al-Qur'an, yang menurunkan yang Allah itu menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Fakana masdarul ilmi wa nur wa hidayatul khairi ma'dama zaman. Jadi dia adalah sumber ilmu, cahaya, petunjuk dan kebaikan selama waktu berlangsung. Itu adalah masyhur muqaddimah dari semua kitab. Kita baca yaitu dari pengarang. Fa inna ilmu usulil fiqh min adrafil ulum wa ahbaha lil ulama asy-syari'atil islamiyah li'annahu al-ilmu alladhi wada'ahu al-mujtahidun asasa al-ijtihad wa istinbat wa al-ahkam asy-syari'ah min al-masdari wa adillatu syari'ah an-nasiyah wal ijtihadiyah fakana huwa dhabat al-daqiqu li usul ijtihad wala amadatu fi fahamu syari'ah wal hajjatu fil salamah at-tafkir wa ta'rifu al-ahkam sawa'un mansus 'alaiha amman najma' 'anil ijtihad lil ma'rifah ahkamul masail
al-mustaj al-mus al-mustajaddatu wa qadha ya al-mu'asarah yang artinya ilmu asal atau usul fikih merupakan salah satu ilmu yang paling ekstrim ya, belajar ilmu syariah atau Islamiyah ekstrim dan sangat digemari oleh para ulama syariat Islam, ulama minal atraf ekstrim yang digemari para ulama syariat Islam. Di annahu, karena ilmu yang ditetapkan para mujtahid sebagai landasan ijtihad dan menurunkan aturan-aturan syariat dari sumber-sumber tekstual dan ijtihad serta bukti-bukti yang sah, sehingga merupakan kontrol yang tepat atas prinsip-prinsip ijtihad, usul ijtihad, dan tiang dalam memahami syariat ini, dan tiang dalam memahami syariat dan dalil pemikiran yang sehat dan pengakuan terhadap hukum-hukum. Nah ini, dan pengakuan yang hegap fi salamatil fakir wa ta'rif atau ala ahkam, pengakuan yang tepat dari hukum-hukum baik ditetapkan maupun hasil ijtihad untuk mengetahui hukum-hukum dari masalah-masalah dan keputusan-keputusan yang muncul atau kontemporer. Kita mengetahui bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang sangat penting kita pelajari dalam menentukan untuk kita menjalankan kehidupan ini. Yang terakhir yaitu fungsi ilmu usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita ketahui yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan jelas. Ketika kita mempelajari ilmu apapun, khususnya ilmu usul fikih, kita menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu membuka jalan untuk melakukan ijtihad. Kita ketahui bahwasanya ijtihad tidaklah mudah. Di dalam ijtihad mempunyai syarat-syarat orang yang mampu menijtihadkan suatu perkara. Yang ketiga itu mendalami sumber hukum Islam dengan baik. Kita ketahui ketika kita mempelajari ilmu usul fikih, kita tidak sembarangan mengambil hal-hal yang kita anggap itu benar. Karena usul fikih kita mengetahui mana haram, mana halal, mana haram lebih kuat daripada ilmu fikih. Yang keempat yaitu mengerti dasar-dasar berdalil. Yang selanjutnya itu dapat menyampaikan ceramah dengan baik. Yang keenam, menyelesaikan perkara zaman modern. Yang ketujuh yaitu mengetahui mekanisme atau kaidah dalam mengeluarkan fatwa. Yang kedelapan, mengetahui alasan pendapat ulama. Kenapa kok ulama ini mengeluarkan fatwa seperti ini? Kenapa kok ulama ini mengeluarkan fatwa yang berbeda? Kenapa ulama ini kok mengeluarkan fatwa yang berbeda juga? Itu kita bisa mengetahui alasan pendapat para ulama. Yang terakhir itu penerapan fikih yang tepat. Di dalam ini artinya yaitu usul fikih yaitu melihat tempat, kondisi dan suasana. Kalau kita di dalam hutan kok tidak ada makanan apapun yang halal kecuali ada babi. Kalau kita saklek dengan perkataan babi itu haram ya. Haram. Ketika kita menganggap bahwa babi itu haram, kalau kita menganggap semua babi itu haram, kita sedang di dalam hutan, tidak ada makanan apapun kecuali ada babi yang kita anggap itu haram, kita akan mati kelaparan dan itu zalim kepada diri kita hukumnya. Maka dari itu di dalam usul fikih kita dihalalkan memakan babi jika kita di dalam keadaan yang genting, di dalam hutan tidak ada hewan lain kecuali babi, maka hukum babi ini berubah menjadi halal karena bisa menolong keberlangsungan hidup kita. Penerapan fikih yang tepat yang ketahui itu mengetahui semangat hukum Islam. Itulah pengertian usul fikih
menurut bahasa, menurut terminologi, menurut istilah, dan menurut pandangan para ulama. Dan saya ambil beberapa referensi dari kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqih dari mukaddimahnya saja. Terima kasih dari saya. Izinkan saya mengundurkan diri, izinkan saya menyelesaikan tugas akhir semester ini dengan baik. Semoga apa yang kita cari di dalam semester 2 ini menjadi hasil yang sempurna, menjadi yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Karena kita mengetahui yaitu salah satu sumber usul fikih atau kaidah usul fikih yaitu al ajru bi qadril manfaah wal maslahah. Besaran pahala seseorang yaitu tergantung dari kemanfaatan dan kemaslahatan orang tersebut kepada orang lain. Saya Aulia Sifa, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.